Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 641. Ulasan kejadian sebelumnya, Diyu menggunakan takdir nasional dinasti langit kegelapan untuk menjelajah, dan di dunia gelap, dalam kehampaan yang gelap, setelah membayar sejumlah korban, dia melacak koordinat Diga. Dijia menatap tajam ke arah ribuan jenderal dinasti langit kegelapan yang muncul ke segala arah di sekitarnya. Dengan mata muram, dia menatap Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou yang terbang dari kejauhan dan berkata perlahan, taktik laut manusia. Diyu, apakah ini yang kamu andalkan? Diyu memandang Dijia dan berkata setelah terdiam beberapa saat, aku tidak tahu, tapi aku ingin mencobanya. Ayo. Aku ingin melihat berapa banyak korban yang harus kamu derita. Mata Dijia bersinar dengan niat membunuh, dan dia muncul tepat di depan Diyu dengan gerakan tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir gelap menyambar kepala Diyu. Pada saat ini, kekuatan serangan Dijia benar-benar melebihi tingkat puncak tiga kesengsaraan. Serang! Teriak Diyu, lalu Diyu, Di Zhou, dan Di Qiong, tiga kaisar kegelapan terkuat di dinasti kegelapan, bergabung untuk menyerang Diyu. Boom! Setelah ledakan dahsyat, tubuh Dijia meledak ke belakang. Demikian pula, sosok Diyu, Di Qiong dan Di Zhou di sisi lain juga dengan cepat mundur ke belakang. Jarak mundur kedua belah pihak hampir sama. Bahkan jika Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou bergabung, sulit untuk menghadapi Dijia secara langsung. 4 kesengsaraan. Wajah Diyu serius. Baru saja, 3 orang kuat dari 4 kesengsaraan palsu bergabung untuk menyerang Dijia, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur oleh Dijia dengan satu pukulan kekuatan sejati Jia. Dijia mencibir, dan saat berikutnya, aura nyata 4 kesengsaraan muncul dari tubuh Dijia. Dijia mencibir dan berkata kepada Diyu dan yang lainnya, ya, jadi aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Setelah Dijia selesai berbicara, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Kali ini Dijia tidak menyerang Diyu dan yang lainnya, tetapi muncul langsung di depan seorang jenderal di tengah 3 kesengsaraan di pinggiran dia. Boom! Pedang berat di tangan jenderal kegelapan yang berada di tengah 3 kesengsaraan dinasti langit kegelapan menghantam tangan Dijia pada dia. Prajurit kegelapan di tengah 3 kesengsaraan ini tiba-tiba memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Qiong. Setelah suara keras lainnya terdengar, jenderal kegelapan yang berada di tengah 3 kesengsaraan yang diserang Dijia pingsan, dengan darah berceceran dari tubuhnya, tetapi dia tidak mati, dan luka-lukanya tidak serius. Ayo berkumpul, kelilingi dia dan bentuk formasi gelap. Diyu berteriak dengan dingin, pedang panjang hitam muncul di tangannya, dan kemudian bergegas menuju posisi Dijia dan Di Zhou tanpa ragu-ragu. Boom! Di tengah jaring raksasa gelap, Diyu dan Dijia menghadapi pukulan, dan Diyu muntah darah. Namun tak lama kemudian serangan Di Zhou menimpa Dijia, disusul oleh serangan Di Qiong. Bang-bang. Hasil dari pertemuan singkat antara kedua belah pihak adalah Diyu muntah darah, Di Zhou terbang terbalik, dan pedang panjang di tangan Di Qiong hancur. Ayo lagi. Diyu meraung dengan marah. Bas. Saat berikutnya, lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik gelap dari 3 tingkat bencana melonjak tinggi pada saat yang sama, dan kemudian lebih dari 53 pembangkit tenaga listrik bencana menyerang sosok Dijia. Boom. Kali ini, setelah Diyu dan yang lainnya menggabungkan kekuatan lebih dari 50 ahli 3 kesengsaraan, Dijia akhirnya tersingkir. Tidak peduli seberapa kuat Dijia, bahkan jika dia telah melahap kekuatan Yuan sebelumnya, kekuatan tempurnya hanya dapat mencapai tingkat tahap awal kesengsaraan keempat 3 orang kuat semua 4 kesengsaraan. Terlebih lagi, di belakang Diyu dan yang lainnya, ada kekuatan surgawi yang gelap. Tapi kali ini semua orang bersama-sama menyerang, meskipun Dijia menderita beberapa luka, Diyu dan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dinasti langit kegelapan, sekali lagi dibuang separuh tubuh mereka oleh Dijia. Saat berikutnya, tepat ketika Dijia hendak melanjutkan serangannya, naga keberuntungan nasional dari dinasti langit kegelapan meraung di kejauhan, dan cakar naganya yang besar langsung mengenai tubuh Dijia. Bang! Bang! Kali ini, luka Dijia sangat serius. Kekuatan naga keberuntungan nasional dari dinasti surgawi kegelapan sangat mirip dengannya karena ukurannya yang besar. Bas! Dalam kehampaan yang gelap, ruang berfluktuasi, dan sosok Dijia muncul lagi di tengah jaringan raksasa gelap. Pada saat ini, jejak darah mengalir dari sudut mulut Dijia, dan rambutnya acak-acakan. Mata Dijia bersinar dengan sangat dingin, dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi melihat naga hitam takdir nasional di atas Diyu dan yang lainnya, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Crash! Lala! Tapi saat berikutnya, setelah Diga berdiri diam, ada ribuan rantai hitam di kehampaan gelap, melesat ke arah sosok Diga. Keluar. Pedang panjang hitam juga muncul di tangan Dijia, dan dia memotong hampir setengah rantai gelap dengan satu pedang. Namun rantai gelap yang tersisa masih melingkari tubuhnya, jelas mencoba mengendalikan sosoknya. Sepertinya, kamu benar-benar akan membunuhku. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati. Kamu benar-benar membuatku marah.
Dijia mencondongkan tubuh ke depan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bas, bas, bas. Dalam kehampaan, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya mendatangi Dijia, namun semuanya sia-sia, karena sosok Dijia sudah lama menghilang. Saat berikutnya, sosok Dijia muncul di depan seorang jenderal kegelapan dengan tingkat bencana di tepi terluar jaringan raksasa gelap, nasib nasional dinasti kegelapan. Setelah memantau pergerakan Dijia, buru-buru mengirimkan kekuatan untuk mendukungnya. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Dijia mencibir, dan pedang hitam di tangannya langsung membunuh pembangkit tenaga listrik gelap di depannya. Dan ini hanyalah permulaan. Segera Dijia mulai membantai orang-orang kuat di dinasti langit kegelapan yang berada di bawah 3 kesengsaraan. Nasib nasional dinasti langit kegelapan, serta kecepatan Diyu dan lainnya, jelas selangkah lebih lambat dari Dijia. Semua orang kuat di bawah bencana ketiga, semuanya bergabung dengan yang kuat dari bencana ketiga. Aura terhubung, formasi gelap bergabung. Diyu melihat orang kuat bencana pertama dan kedua di bawah komandonya dibantai oleh Dijia lebih dari selusin kali. Ratu dengan cepat memberi perintah. Bang bang bang. Ketika Dijia langsung membunuh 4 prajurit gelap lagi dari 1 tingkat bencana dan 2 bencana, pembangkit tenaga listrik gelap yang tersisa dari 3 bencana dan di bawahnya akhirnya berkumpul bersama. Diyu, tunggu, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Dijia mencibir lagi, dan sosoknya langsung muncul di depan sekelompok kekuatan gelap. Di antara kelompok pembangkit tenaga listrik gelap ini, salah satunya adalah yang utama yang berada di tahap awal 3 kesengsaraan. Di belakangnya, ada 9 pembangkit tenaga listrik gelap yang berada di tingkat kesengsaraan pertama dan kedua. Setelah melihat Dijia bergegas menuju kelompok kekuatan gelap ini, mereka dengan cepat memanggil berkah keberuntungan nasional dinasti langit kegelapan, dan kemudian Diyu dan yang lainnya juga bergegas ke sini dengan cepat. Dijia mencibir, dan tiba-tiba bayangan yang sangat luas dari jalan gelap yang penuh dengan perubahan kehidupan muncul di kehampaan. Ketika bayangan jalan gelap terguncang, sosok orang-orang kuat kegelapan di depan mereka sedikit mengalami stagnasi. Bahkan takdir nasional dinasti Celestial Gelap, yang mengirimkan kekuatan ke sini, juga mengalami stagnasi sejenak. Dan pada saat ini, tangan gelap Diga telah menghancurkan kelompok kekuatan gelap di depannya. Bas! Setelah membantai kelompok prajurit kegelapan ini, sosok Diga menghilang lagi. Artinya, setelah Dijia pergi sebentar, Diyu, Dikyong, dan Dizhou bergegas mendekat. Tapi sudah terlambat, mata Diyu dipenuhi keengganan yang tak ada habisnya. Di sisi lain dari kehampaan yang gelap, sosok Diga muncul lagi di depan sekelompok kekuatan gelap. Diyu dan yang lainnya bergegas ke sana lagi. Boom! Namun kali ini, setelah melihat nasib tim Dark Warrior yang diincar Diga, mereka tak segan-segan melakukan penghancuran diri setelah Diga tiba. Semua kelompok itu menghancurkan dirinya sendiri. Tim orang kuat ini adalah kekuatan langsung di bawah Diyu. Sebelum mereka meledakkan diri, mereka memandang Diyu dengan tekad dan membungkuk padanya. Boom! Bang! Penghancuran diri kolektif dari orang kuat dari tahap awal 3 kesengsaraan, ditambah 10 orang kuat dari kesengsaraan pertama dan kedua tingkat kesengsaraan keempat semu. Tanpa Dijia memperhatikan, tubuhnya langsung terlempar oleh kekuatan ledakan. Uff! Dalam kehampaan gelap lain di kejauhan, sosok Diga muncul, dan seteguk darah emas hitam muncrat dari mulutnya. Penghancuran diri. Oke. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu bisa menghancurkan diri sendiri. Setelah Dijia mengatakan sesuatu lagi, dia sekali lagi bergegas ke tim ketiga prajurit kegelapan dengan kecepatan yang jauh melebihi Diyu dan yang lainnya. Ikuti Kaisar Yu lagi di kehidupan selanjutnya. Boom! Tim prajurit kegelapan ini membungkuk kepada Kaisar Yu dan kemudian meledak. Bang! Uff! Tiga kembali mengalami luka. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Begitu Dijia berpikir, ada kekuatan tirani di bayangan jalan gelap di atas kepala semua orang, memenuhi tubuhnya. Terlihat dengan mata telanjang, luka Dijia meningkat dengan cepat. Sasaran pembantaian Dijia semuanya adalah keturunan langsung Diyu. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan langsung Dikyong dan Dizhou. Akibatnya, pertempuran berikutnya di dunia gelap benar-benar memasuki puncaknya. Setelah Diga memaksa tim ke-9 prajurit kegelapan sampai mati, luka-lukanya akhirnya terakumulasi sampai batas tertentu, dan kecepatannya tidak bisa tidak meningkat. Oleh karena itu, ketika Dijia ingin menyerang tim ke-10 prajurit kegelapan lagi, serangan dari Diyu dan yang lainnya, serta kekuatan serangan nasib nasional kerajaan surga kegelapan, akhirnya mengenai Dijia secara langsung. Dijia mengalami pendarahan lagi, dan Diyu serta yang lainnya tidak jauh lebih baik, tetapi setelah situasi perang berkembang hingga saat ini, Dijia tidak dapat lagi dengan mudah menyerang tim dari kekuatan gelap itu. Dan di dunia gelap jauh di luar medan perang, puluhan juta pembangkit tenaga listrik gelap akhirnya menyerbu. Setelah Legiun Dinasti Surgawi Gelap menyerbu, mereka melepaskan semua momentum mereka dan bergabung untuk memblokir radiasi kekuatan dari jalan gelap. Namun meski begitu, Diga tetap tak peduli. Saat berikutnya, Tiga, yang dikelilingi oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik gelap di tengahnya, tiba-tiba melebar hingga ketinggian puluhan ribu meter. Dia seperti raksasa baja gelap, berdiri di tengah dunia gelap. Jujur. Bas.
Pedang hitam sepanjang 10.000 meter di tangan Di Jia meraung dan mengayun. Setiap kali dia mengayunkannya, itu menyebabkan sejumlah kerusakan pada orang-orang kuat di dinasti Langit Kegelapan. Seorang prajurit kegelapan yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat 4 bencana yang sebenarnya sangat menakutkan. Dia tidak mudah untuk dibunuh sama sekali. Dan sejauh ini dalam pertempuran, pihak Diyu telah membayar harga yang sangat mahal. Namun meski begitu, Diyu dan yang lainnya masih mengepung Di Jia dari segala arah, tanpa ada niat untuk menyerah. Dan di bawah gaya permainan kalah-kalah ini, luka-luka di Diyu, Di Zhu, Di Qiong dan lainnya, termasuk Di Jia yang dikepung dan dibunuh oleh mereka, terus meningkat. Bas. Saat berikutnya, ratusan mil jauhnya dari medan perang dunia gelap, di mana tidak ada yang menyadarinya, ruang gelap sedikit berfluktuasi. Sosok Xiao Tian diam-diam muncul di sana. Di bawah naungan Jalan Tuan, tidak ada seorang pun di tengah medan perang yang menyadari kedatangan Xiao Tian. Setelah Xiao Tian tiba, dia mengamati pertempuran di depan sebentar dan menjadi lebih bingung. Xiao Tian menatap Diyu yang masih melawan Di Jia di kejauhan. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam, kamu ingin membunuh Di Jia dengan metode pengepungan ini. Xiao Tian tidak mempercayainya di dalam hatinya. Diyu seharusnya tidak sebodoh itu. Jika pembangkit tenaga listrik gelap yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk menggiling Di Jia sampai mati, maka dia sendiri kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh Di Jia ketika dia akan melakukannya. Mati. Terlebih lagi, Diga diberkati oleh kekuatan Dark Avenue, yang terus membantunya pulih dari luka-lukanya dan memberinya kekuatan. Tidak mudah untuk membunuh orang kuat dari 4 kesengsaraan. Untuk sesaat, Xiao Tian, yang menyembunyikan sosoknya dan menyaksikan pertempuran di depan, mengerutkan kening lebih dalam. Saat berikutnya, 2 fluktuasi kecil datang lagi dari kehampaan gelap di sekitar Xiao Tian. Sosok Tianxia dan Xiao Su juga bergegas mendekat dengan tenang. Dalam pertempuran terakhir di dunia gelap, mustahil bagi orang kuat di dunia ini untuk tetap acuh tak acuh. Bab 642. Tianxia dan Xiao Su menyembunyikan sosok mereka, diam-diam datang ke sisi Xiao Tian, dan mengirim pesan ke Xiao Tian. Xiao Tian mengangguk dan berkata, ayah, para senior di dunia, kamu juga di sini. Baiklah. Tianxia dan Xiao Su juga mengangguk. Bahkan sampai sekarang, mereka berdua masih belum mengerti tujuan Diyu. Xiao Tian mengerutkan kening dan menatap Diyu yang sedang bertempur di kejauhan di depan. Ini tidak mungkin. Bagaimanapun, apa yang dilihat Xiao Tian adalah ratusan orang kuat di pihak Diyu telah tewas sejak pertempuran itu. Jadi jika ingin menggunakan nyawa orang kuat dari satu musibah atau 2 musibah untuk bertindak, hal tersebut tidak mungkin. Terlebih lagi, Di Jia, Diyu, Di Qiong, dan Di Zhu, 4 makhluk terkuat, semuanya telah terluka sejauh ini. Niat membunuh mereka berempat tidak bisa dipalsukan. Xiao Tian menatap Diyu, yang semakin terluka, dan bertanya kepada dunia, Senior Tianxia, ayah, kalian berdua tahu lebih banyak tentang Diyu daripada saya. Bisakah Anda ceritakan tentang Diyu? Kapan dia bangun? Setelah Tianxia dan Xiao Su saling memandang, Tianxia adalah orang pertama yang berbicara, biar ku beritahu dulu, aku bertarung melawan Diyu 2000 tahun yang lalu. Xiao Su mengangguk. Ekspresi kenangan muncul di mata Tianxia, dan dia menatap Diyu dan berkata kepada Xiao Tian, Diyu seharusnya lahir sebelum waktu itu, yaitu sebelum generasi Kaisar. Pada saat yang sama, dia juga merupakan terminator dari generasi Kaisar. Xiao Tian sedikit mengernyit dan terus bertanya, Senior Tianxia, apa maksudmu Diyu yang bergabung dengan beberapa kaisar besar dari dunia gelap untuk menghancurkan generasi dinasti kekaisaran? Tidak, itu bukan dia. Dia tidak memenuhi syarat pada saat itu. Jejak penghinaan muncul di mata Tianxia, dan dia melanjutkan setelah jeda, alasan mengapa Kaisar Ying dan aku mati adalah karena dari runtuhnya dinasti kekaisaran. Selain di Jia, saya benar-benar meragukan bahwa ada juga beberapa skema Yuan yang bertanggung jawab atas masalah di Jia. Ketika Xiao Tian mendengar ini, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia terus bertanya, ketika senior kita terkikis oleh jalan yang gelap, apakah itu kesalahan di Jia? Tianxia mengangguk dan melanjutkan, baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Mari kita lanjutkan membicarakan tentang Diyu. Setelah Tianxia terdiam beberapa saat, alisnya berkerut semakin dalam, dan tiba-tiba Tianxia berkata dengan suara yang dalam, apa pendapatmu tentang Diyu? Dia sangat aneh. Metode yang aneh, tolong beritahu aku. Lanjut Xiao Tian. Tianxia menatap Diyu dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, hal yang aneh tentang Diyu adalah pada generasi pertama dinasti Kaisar, dia juga diam-diam mendatangi saya dan ingin bergabung dengan saya. Sama seperti generasi ini, dia datang ke sama sepertimu. Apa? 2000 tahun yang lalu, Diyu ingin bekerja sama denganmu, senior. Apakah Diyu ingin membunuh Di Jia saat itu? Xiao Tian sedikit terkejut. Tianxia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saat itu, saya memiliki kepribadian yang relatif lugas. Saya tidak terkalahkan di generasi kuil surgawi. Sejujurnya, saya sedikit sombong pada saat itu. Ketika Diyu datang untuk berbicara denganku, pembicaraannya belum selesai. Dia terluka parah. Sejak itu, aku jarang bertemu Diyu lagi.
Xiao Tians mengangguk dan bergumam, mengapa Diyu harus membunuh Dijia terlebih dahulu. Dia berselisih besar dengan Dijia. Saat ini, Xiao Su juga berkata, Tians, hubungan antara Diyu dan Dijia sangat rumit. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah bersama Diyu selama beberapa waktu. Di permukaan, Diyu menghormati Dijia, tapi aku selalu berpikir untuk membunuh Dijia. Xiao Su sedang berbicara, terdiam, lalu melanjutkan, dan Dijia selalu waspada terhadap Diyu. Menurut perasaanku, Dijia juga ingin membunuh Diyu. Xiao Tians mendengarkan apa yang dikatakan Tianxia kepada Xiao Su. Meskipun dia masih tidak dapat memahami tujuan Diyu, dia setidaknya mengetahui satu informasi, yaitu kebencian antara Diyu dan Dijia telah terbentuk sejak lama. 2000 tahun yang lalu, sebuah dinasti kekaisaran didirikan, dan Tianxia memimpin generasi kuil surgawi untuk menaklukkan segala penjuru. Saat itu, Diyu ada dan mencapai tingkat 3 kesengsaraan. Kemungkinan besar Diyu sudah ada sebelum lahirnya dinasti kekaisaran. Kelompok pertama orang-orang kuat terbaik di dunia gelap. Xiao Tians melihat lagi ke jalan gelap yang megah di atas medan perang di depan. Aura jalan gelap itu sebanding dengan Overlord Wei miliknya, dan auranya bahkan lebih kuat daripada Overlord Wei. Tapi Xiao Tians bisa merasakan bahwa jalan gelap itu tidak sekuat Tuan Dao secara alami. Dan saat mata Xiao Tians melihat ke jalan gelap di langit, Tuan Dao di tubuhnya juga hendak bergerak, seolah ingin datang ke sana dan bersaing dengan jalan gelap itu. Setelah beberapa menit berlalu, Tianxia menatap medan perang gelap di depan dan berkata dengan nada serius ke-13. Hah? 13 berapa? Xiao Su bertanya pada dunia. Tianxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, 13 dari 3 orang kuat di dinasti kegelapan di bawah komando Kaisar Yu telah meninggal. Setelah Tianxia selesai berbicara, Xiao Tians juga melihat ke medan perang di kejauhan dan mengangguk. Kedua belah pihak telah bertarung sampai sekarang, dan di pihak Diyu, 13 orang gelap yang kuat memang telah tewas. Setelah kematian orang-orang kuat kegelapan itu, sebagian energi mereka diserap oleh Dijia, Diyu, dan lainnya, tetapi lebih banyak lagi yang diserap oleh jalan gelap di atas medan perang. Xiao Su mengerutkan kening, menatap medan perang di depan, dan berkata kepada Xiao Tians, Tians, apakah kita ingin mengambil tindakan? Saya tidak bermaksud membantu Diyu, tetapi Dijia adalah orang kuat dalam 4 kesengsaraan dan mengendalikan jalan gelap. Sebagian besar. Jika Dijia menang dan membiarkan dia menelan surga kegelapan Diyu, maka kita akan mendapat masalah. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi, bahkan jika kita ingin mengambil tindakan, kita harus menunggu sampai pihak Diyu melemah hingga ekstrim dan tidak bisa bersaing dengan Dijia sama sekali. Baiklah, baiklah. Xiao Su dan Tianxia sama-sama mengangguk. Mereka terus memperhatikan medan perang di depan, tetapi tidak ada yang berbicara lagi. Xiao Tians memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Pendekatan Diyu sangat aneh. Dia menggunakan kekuatan seluruh dinasti langit kegelapan untuk melawan Dijia. Seolah-olah Xiao Tians sengaja diberi kesempatan. Sama seperti sekarang, sebelum pertarungan menentukan antara dunia gelap dan dunia nyata, dua kekuatan terkuat di dunia gelap sudah mulai kehilangan kedua belah pihak. Xiao Tians melihat ke medan perang gelap di depan, tetapi untuk beberapa alasan, matanya perlahan tertuju pada jalan gelap besar di atas medan perang. Para prajurit dinasti langit kegelapan di bawah Diyu menggunakan kekuatan dinasti langit kegelapan untuk memblokir dan memutus hubungan antara Dijia dan jalan gelap. Tentu saja, karena Dijia adalah kehendak kental dari Dark Avenue, dan dia memiliki kekuatan bertarung dari 4 kesengsaraan, tidak mudah untuk sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan Dark Avenue dibuat untuk membuat hubungan di antara mereka kurang lancar. Itu hanya setelah orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan terus berjatuhan, dan luka di tubuh orang-orang terkuat di dunia gelap seperti Dijia dan Diyu menjadi semakin serius. Jalan gelap dunia gelap jauh di dalam langit gelap tampaknya mulai melemah, dan tingkat kelemahan ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Di antara orang-orang yang hadir, Xiao Tians dan Dijia dapat dengan jelas merasakan perubahan intensitas jalan, dan mungkin Diyu juga bisa. Bagaimanapun, dialah yang memimpin pertempuran ini. Di tengah medan perang dunia gelap di depan, Diyu berlumuran darah. Setelah pertarungan sengit lainnya dengan Dijia, Diyu mundur beberapa ribu meter, tetapi saat berikutnya, tim yang terdiri dari ratusan prajurit kegelapan bergegas langsung ke medan perang. Di depan tubuh Dijia yang sangat tinggi, dia meledak. Boom! Tubuh Dijia diledakkan dengan lubang darah gelap yang besar. Di dalam tim barusan, ada 3 orang kuat di tahap tengah 3 kesengsaraan, dan sekelompok orang kuat berkulit gelap di tingkat kesengsaraan kedua, kesengsaraan pertama, dan Raja Manusia. Meledak lagi. Teriak Diyu lagi, dan dengan dorongan dari tangannya yang besar, dia mendorong tim prajurit kegelapan lain di bawah komandonya ke Dijia. Meledak lagi. Mata Diyu dingin dan dengan sangat tenang, dia terus bergerak menuju Dijia dan mendorong sekelompok kekuatan gelap yang berjumlah sekitar 100 orang. Meledak lagi. Diyu sepertinya menjadi gila dan ingin mati seperti Dijia, lagi dan lagi, membiarkan para prajurit kegelapan di bawah komandonya mati. Efek dari taktik tersebut terlihat jelas. Setelah Diga menahan beberapa serangan penghancuran diri dari tim prajurit kegelapan, lukanya menjadi semakin serius, dan bahkan aura di tubuhnya menurun dengan cepat. Meledak lagi.
Setelah beberapa saat, Diyu berteriak lagi, dan hendak mendorong tim orang kuat di bawah komando Di Qiong untuk menghancurkan diri sendiri dan menyerang. Di Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Diyu. Diyu, kita tidak bisa terus menghancurkan diri sendiri. Jika ini terus berlanjut, semua orang kuat di bawah komando kita akan lenyap. Kerugiannya terlalu besar. Diyu berkata dengan tenang, tidak masalah, saya telah mempertahankan sebagian dari asal-usul mereka, dan mereka tidak bisa mati. Setelah kemenangan ini, bantu saja mereka memadatkan tubuh mereka lagi. Di Qiong, yang juga berlumuran darah dan kelelahan, mau tidak mau menggerakkan otot-otot di wajahnya 2 kali, dan melanjutkan, tetapi energinya tidak begitu banyak. Bahkan jika mereka dapat dibangkitkan, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Dalam waktu singkat, itu tidak dapat dipulihkan. Diyu menatap Di Jia, memusatkan kekuatan seluruh tubuhnya dalam serangan lain, menebas tubuh Di Jia, dan melanjutkan. Bunuh 3 dan telan jalannya. Kita akan punya banyak energi. Ketika Kaisar Zhou mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lalu. Bagaimana jika aku tidak bisa membunuhmu? Kaisar Yu, jangan impulsif. Kami masih memiliki peluang di masa depan. Diyu mengertakkan giginya dengan keras, matanya sudah merah, dan melanjutkan, tidak ada masa depan, tidak ada waktu. Kita harus membunuhnya. Penghancuran diri. Setelah Diyu meraung, dia melemparkan 3 tim yang lebih kuat ke Di Jia. Bum 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 bum. 3 ledakan besar terdengar, dan luka Di Jia kembali memburuk. Tubuh tinggi Di Jia terguncang oleh ledakan tersebut, dan nafas di tubuhnya juga menurun dengan cepat. Di Qiong dan Di Zhou melihat pemandangan ini dan merasa sangat tertekan. Kecuali Dian, yang berada di puncak 3 kesengsaraan, dan 3 orang kuat di tahap akhir 3 kesengsaraan, semuanya orang kuat di bawah Diyu sudah pergi. Sekarang, orang-orang kuat yang digunakan Diyu untuk serangan penghancuran diri semuanya berada di bawah komando Di Qiong dan Di Zhou. Itu sebabnya Di Qiong dan Di Zhou merasa sangat tertekan. Boom! Tapi saat berikutnya, tepat ketika Diyu hendak terus melemparkan orang-orang kuat untuk serangan penghancuran diri, Di Jia, yang terkepung di tengah, tiba-tiba lengan kirinya patah. Lengan kiri Di Jia muncul tepat di depan Kaisar Qiong, Kaisar Yu, dan Kaisar Zhou, dan meledak. Ini adalah penghancuran diri sendiri dari bagian tubuh orang kuat 4 kesengsaraan, yang sepenuhnya setara dengan penghancuran diri orang kuat palsu 4 kesengsaraan. Mayat Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou dibuang dengan kejam. Dalam kehampaan yang gelap, suara Diga yang sangat dingin keluar, serangan penghancuran diri. Apakah hanya kamu yang bisa melakukannya? Dark Avenue, berkah. Ayo. Di Jia yang sangat marah berteriak keras dan meninju jauh di langit yang gelap, jaringan raksasa takdir nasional surga yang memblokir kekuatan Dark Avenue. Klik, bang. Setelah suara lembut, celah besar muncul di jaringan jalan gelap yang Diyu kirim orang untuk diblokir. Saat berikutnya, tangan besar Di Jia terulur langsung ke jalan gelap. Bum bum bum. Dalam sekejap, suara aliran sungai terdengar dari jalan yang gelap. Itu adalah suara yang dibuat oleh Diga saat dia dengan panik mengekstraksi energi dari jalan gelap. Saat Diga terus mengekstraksi, jalan gelap jauh di langit menjadi semakin lemah, tetapi aura di tubuh Diga menjadi semakin kuat. Bersambung.